Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Psikologi Sosial dengan nama Regase. Regase sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti para perempuan. Di sini saya Aulia Putri bersama keempat orang teman saya yaitu Siti Zakia, Nurlaila Oktavia, Retna Aulia Cempaka, dan Siswa Rizda Darogin akan menjelaskan tentang stereotip gender. Stereotip berarti generalisasi tentang kelompok yang ditetapkan pada individu suatu kelompok hanya karena mereka termasuk ke dalam kelompok tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan gender adalah jenis kelamin. Jadi stereotip gender adalah generalisasi tentang atribut perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, stereotip gender ini menentukan harus seperti apa perempuan dan laki-laki itu. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke videonya untuk melihat pembahasan yang lebih menarik dari stereotip gender ini. Istilah gender dimunculkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan atau kodrati dan mana yang merupakan bentukan budaya dan dikonstruksikan, dipelajari, dan disosialisasikan. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan masyarakat dalam sektor kehidupan manusia. Yang menjadi permasalahan dalam masyarakat adalah perbedaan gender melahirkan ketidakadilan bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Sedangkan di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Di ayat ini Allah itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan di mata Allah tidak pernah menilai orang lain dari segi apapun kecuali dari ketakwaan orang itu sendiri. Dan di sini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Selanjutnya, jenis-jenis gender. Menurut World Health Organization atau WHO, gender pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu maskulin dan feminim. Sejak dahulu, kita mungkin diajarkan bahwa laki-laki harus memiliki sifat yang tegas dan tidak boleh cengeng, sementara perempuan harus memiliki sifat lemah lembut dan keibuan. Sifat ini bisa dipertukarkan bahwa laki-laki bisa bersifat lembut dan perempuan bisa bersifat tegas. Beberapa orang percaya bahwa sifat maskulin harus dimiliki oleh seorang laki-laki dan sifat feminim harus dimiliki oleh seorang perempuan. Walau begitu, WHO menyebutkan bahwa gender dan jenis kelamin atau seks tidak selalu beriringan. Misalnya, ada perempuan yang memiliki sifat maskulin yang sangat dominan. Lalu, apa sih perbedaan antara gender dengan jenis kelamin? Gender adalah sifat atau karakteristik yang umum yang berkembang dalam masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Munculnya pemikiran stereotip ini bisa dilihat dari adanya kesan gender masing-masing, baik secara fisik, kepribadian, maupun kognitif. Laki-laki dianggap kuat, sedang perempuan dianggap lemah secara fisik. Laki-laki itu rasional, independen, pantang menangis, dan sebagainya. Sebaliknya, perempuan dianggap sebagai makhluk irasional, emosional, lembut, dan mudah menangis. Karakteristik ini akan melekat secara otomatis peran-peran yang diharapkan dari seorang laki-laki dan perempuan, atau dikenal dengan istilah peran gender. Peran gender inilah ketika seorang diharapkan untuk bertindak dengan cara tertentu berdasarkan ekspektasi masyarakat terkait gendernya. Di masa tradisional, peran gender memiliki aturan yang jelas
dan terkadang tidak setara tentang bagaimana orang diharapkan untuk bertindak berdasarkan gender mereka. Orang yang terlahir berjenis kelamin laki-laki diharapkan kuat dan agresif, tidak emosional, dan tentunya menyukai olahraga. Dan orang yang terlahir perempuan diharapkan memiliki rasa kasih sayang, kelembutan, dan kesabaran. Perempuan wajib mengasuh anak karena ia punya kelembutan. Mereka semua diharapkan bisa memasak dan bersih-bersih. Selain itu, stereotip gender juga mengatur emosi seseorang. Anak perempuan tidak diharapkan untuk menunjukkan kemarahan dan anak laki-laki tidak seharusnya berempati, mengasuh, atau lemah. Jadi, ada pandangan mengenai maskulinitas yang terkait dengan laki-laki dan femininitas yang terkait dengan perempuan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk stereotip gender. Studi yang dilakukan oleh University of Wisconsin-Madison mengungkapkan bahwa perempuan lebih mudah dan lebih sering mengekspresikan emosinya dibandingkan laki-laki. Perempuan juga dinilai lebih dewasa namun cenderung lebih takut dibandingkan laki-laki. Selama beberapa dekade, kepercayaan bahwa perempuan lebih emosional dibandingkan laki-laki menjadi salah satu stereotip yang paling konsisten di antara stereotip lain. Pada tahun 1901, seorang ilmuwan yang bernama Pabes dan Martin melakukan studi tentang stereotip gender ini, dan hasilnya membuktikan bahwa perempuan memang lebih sering mengekspresikan emosinya, dan ekspresi yang ditampilkan lebih kepada ekspresi ketakutan dan kesedihan. Berbeda dari hasil studi 1, studi 2 ini lebih mengedepankan pada keseimbangan, dalam artian kemarahan, kesedihan, atau ekspresi lainnya sangat wajar untuk dirasakan oleh siapapun. Dalam hasil studi ini, membuktikan bahwa laki-laki cenderung menampilkan ekspresi kemarahan dan perempuan cenderung lebih menampilkan ekspresi kesedihan. Menurut studi yang dilakukan oleh Bennett pada tahun 2000, masyarakat sosial cenderung membandingkan antara laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya terlihat sangat-sangat berbeda. Dengan demikian, kategorisasi gender semakin menonjol dan membuat stereotip itu terlihat benar. Hal ini berkontribusi pada pembentukan dan keberlanjutan stereotip gender dan memperbanyak persepsi tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, masyarakat sosial menilai bahwa perempuan lebih baik daripada laki-laki dalam bidang hal kehangatan, empati, dan altruisme. Selain dari segi emosi, stereotip gender juga dapat dilihat dari segi pekerjaan. Laki-laki dan perempuan cenderung mengambil pekerjaan dan peran yang sangat berbeda. Menurut data dan sensus sosial di 30 negara, terdapat pemisahan yang jelas menurut gender dalam bidang pekerjaan. Seperti pekerjaan kepolisian yang cenderung didominasi oleh laki-laki dan perawat yang cenderung didominasi oleh perempuan. Sepanjang karirnya, perempuan cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan promosi dan mendapatkan posisi bergengsi. Hampir 100 studi empiris mengatakan bahwa pekerjaan wanita tidak dinilai secara objektif. Bahkan mempertimbangkan bahwa kinerja perempuan tidak lebih baik daripada kinerja laki-laki. Stereotip gender dalam bidang pekerjaan ini sangat merugikan perempuan. Bagaimana tidak, hal ini mencerminkan kecenderungan yang lebih luas untuk meremehkan pekerjaan perempuan yang profesional sekalipun. Hal ini terungkap dalam studi yang dilakukan oleh McNeil pada tahun 2015 pada saat kursus online. Banyak siswa yang sangat menggemari guru laki-laki dibandingkan guru perempuan. Melihat dari stereotip ini, pendapatan perempuan cenderung lebih sedikit daripada pendapatan laki-laki. Stereotip yang paling jelas dan paling luas adalah dalam bidang pendidikan. Bagaimana tidak, perempuan sudah melakukan yang terbaik untuk bidang pendidikannya, namun tidak mendapatkan reward, bahkan dianggap masih kurang. Stereotip gender menilai bahwa perempuan lebih lemah dalam bidang pendidikan karena perempuan tidak dapat memahami sains lebih cepat daripada laki-laki. Baiklah, saya akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu tentang akibat atau dampak buruk dari stereotip gender. Terdapat 9 dampak buruk dari stereotip gender. Yang pertama, seseorang tidak menginginkan orang lain untuk menunjukkan kemampuan atau kualitas dirinya sepenuhnya. Yang kedua, tidak ada seseorang di dunia ini yang ingin dirinya disamakan atau dibanding-bandingkan oleh orang lain. Yang ketiga, menimbulkan perpecahan sejak zaman dahulu kala. Yang keempat,
membatasi dirinya sendiri dengan pergaulan di luar atau pergaulan di sekitar dia. Yang kelima, membuat seseorang menjadi seseorang yang subjektif dan terbiasa dalam bersikap. Yang keenam, mengambil keputusan yang salah. Yang ketujuh, membuat pikiran menjadi tidak terbuka atau sempit dan susah untuk berpikir out of the box. Yang kedelapan, jika stereotip orang tersebut positif, maka itu bisa menimbulkan dampak yang negatif pula. Yang kesembilan, membuat penglihatan kita menjadi sempit terhadap dunia. Gender roles and stereotypes. Mari kita lihat bagaimana masyarakat membentuk perempuan dan laki-laki dengan ekspektasinya. Perempuan cenderung identik dengan baju atau barang berwarna pink atau merah muda, sedangkan laki-laki berwarna biru, menyukai sport, dan tidak boleh emosional. Perempuan diekspektasikan lebih baik, penyayang, dan tentunya emosional. Seringkali menghabiskan waktu untuk mengurus rumah. Karena kesalahan kita tentang budaya dan kodrat perempuan, maka akan timbul sikap sebagai berikut. Yang pertama, melecehkan atau menganggap rendah perempuan. Zaman dahulu, perempuan hanya dianggap sebagai objek dan dapat diperjualbelikan. Zaman sekarang, tindakan pelecehan bisa berupa catcalling, menggoda, sampai dengan tindakan asusila. Pornografi termasuk ke dalam tindakan pelecehan karena menganggap perempuan sebagai objek saja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan, termasuk ibu, saudara, bahkan pasangan. Yang kedua yaitu diskriminasi. Perempuan jarang sekali mendapatkan kesempatan untuk sekolah yang tinggi karena dinilai nantinya hanya akan menghabiskan waktunya di dapur. Padahal ketika ia menjadi seorang ibu, ia menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Yang ketiga yaitu intimidasi. Intimidasi berarti menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa dan mengancam perempuan agar menuruti keinginan laki-laki. Jika sampai tindakan ini melukai, maka bisa menjadi tindakan pidana. Adanya stereotip tentang perempuan yang cenderung lebih lemah daripada laki-laki membuat kasus pelecehan dan kekerasan seksual semakin banyak. Laki-laki merasa lebih superior dari perempuan dan merasa dapat melakukan apapun bahkan kepada perempuan yang tidak dikenalnya. Yang membuat kasus ini miris adalah karena masyarakat seringkali menyalahkan korban atas apa yang menimpanya, mulai dari menyalahkan agamanya, sifatnya, dan bahkan pakaian yang ia gunakan. Selain itu, yang membuat kasus ini miris adalah karena tidak adanya perlindungan yang nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi para korban. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang biasa kita kenal sebagai RUU PKS sampai sekarang belum juga disahkan oleh DPR. RUU PKS sudah diperkenalkan kepada DPR dari tahun 2017, namun baru masuk ke Komisi 8 pada tahun 2018 dan baru dibahas pada tahun 2019. Selama membahas RUU PKS, banyak sekali yang menjadi hambatan, mulai dari judul bahkan sampai kepada pengertian pelecehan seksual itu sendiri. Di seluruh dunia, pelecehan seksual terjadi pada 1 dari 3 perempuan. Namun, problematika ini tidak hanya terjadi pada perempuan saja. Laki-laki pun pernah mengalaminya. 1 dari 6 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual. Di Indonesia sendiri, menurut data Komnas Perempuan dari tahun 2001 sampai 2011, dalam sehari ada 35 kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Sedangkan pada tahun 2019 ada 400 lebih kasus dan naik 14% dibandingkan pada tahun 2018. Melihat dari data dan kasus-kasus tersebut, bukankah kasus kekerasan seksual ini sudah sangat emergensi? Ternyata dari stereotip gender dapat membuat dampak negatif yang cukup besar ya. Semoga dengan video ini kita semua dapat mulai meninggalkan stereotip tersebut dan mulai memperlakukan perempuan dan laki-laki secara adil, dengan menghormati dan memenuhi hak-hak dari kedua gender ini. Sekian video dari kami, semoga ada pembelajaran baik yang dapat kalian petik dan kalian terapkan di kehidupan kalian nantinya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.